Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 565 sampai dengan 567. Tobat dan mati raga. Mati raga batin menduduki tempat pertama. Tetapi di samping ini, kita harus mengamalkan juga mati raga lahir yang ditentukan secara ketat sehingga semua orang dapat melaksanakannya. Mati raga dilaksanakan sebagai berikut. Pada 3 hari dalam setiap pekan, yakni Rabu, Jumat, dan Sabtu, akan dilaksanakan puasa yang ketat. Setiap Jumat, semua suster masing-masing di kamarnya sendiri akan mencambuk diri sambil mendaraskan secara lengkap Mazmur 51, dan semua harus melaksanakan pada saat yang sama, yakni pukul 3. Mati raga ini akan dipersembahkan untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Dalam kedua puasa agung, hari-hari doa, dan vigili, makanan terdiri atas sepotong roti dan sedikit air sekali sehari. Hendaknya setiap suster berusaha mematuhi mati raga yang ditentukan bagi semua suster ini. Tetapi kalau ada yang ingin melakukan sesuatu yang lebih, hendaknya ia minta izin kepada superior. Satu lagi mati raga umum, tidak seorang suster pun diperbolehkan masuk kamar suster lain tanpa izin khusus dari superior. Tetapi superior hendaknya kadang-kadang masuk secara tidak terduga ke kamar para suster. Bukan untuk memata-matai, tetapi dalam semangat kasih dan tanggung jawab yang ia emban di hadapan Allah. Tidak seorang suster pun boleh mengunci pintu atau lemari. Peraturan hendaknya menjadi kunci umum untuk semua. Pada suatu hari, sesudah komuni kudus, tiba-tiba aku melihat bayi Yesus berdiri dekat tempat aku berlutut dan memeganginya dengan kedua tangannya yang mungil. Meskipun dia itu seorang anak kecil, jiwaku dipenuhi dengan pesona dan ketakutan, karena dalam dia aku melihat Hakimku, Tuhanku, dan Penciptaku, dan di hadapan kekudusannya para malaikat pun gemetar. Pada saat yang sama, jiwaku dibanjiri dengan kasih yang tak terperikan, sehingga aku berpikir bahwa aku akan mati dilanda kuasa kasih itu. Kini aku melihat bahwa Yesus pertama-tama menguatkan jiwaku dan membuatnya mampu untuk tinggal bersama Dia, karena kalau tidak, aku tidak akan mampu menanggung apa yang kualami pada saat itu. Hubungan para suster dengan superior. Semua suster hendaknya menghormati superior seperti Tuhan Yesus sendiri, seperti yang kusebutkan ketika berbicara mengenai kaul ketaatan. Terhadapnya mereka hendaknya bersikap dengan kepercayaan seorang anak, dan hendaknya tidak pernah menggerutu atau mencari-cari kesalahan dalam perintah-perintahnya, karena hal ini sangat tidak menyenangkan hati Allah. Dalam hubungannya dengan para superior, setiap suster hendaknya dituntun oleh roh iman. Hendaknya ia minta dengan jujur semua yang ia butuhkan. Allah tidak menghendaki bahwa terjadi atau terulang kembali salah seorang suster menjadi penyebab duka cita atau air mata superior. Hendaknya setiap orang tahu
bahwa setiap biarawati diwajibkan menghormati superiornya seperti seorang anak harus menghormati orang tuanya, sebagaimana diwajibkan oleh perintah keempat. Hanya seorang biarawati yang tidak baik yang merasa bebas menghakimi superiornya. Hendaknya para suster jujur terhadap superior dengan mengatakan segala sesuatu kepadanya dan memberitahukan segala kebutuhannya dengan kepolosan anak-anak. Para suster akan menyapa superior sebagai berikut. Dengan perkenanmu, suster superior. Mereka tidak pernah boleh mencium tangannya, tetapi kapan saja mereka berjumpa dengan dia di lorong biara atau ketika masuk ke kamarnya, mereka hendaknya berkata, "Terpujilah Yesus Kristus," sambil menundukkan kepala sedikit. Mereka hendaknya menyapa satu sama lain dengan sebutan suster, dengan menambahkan nama pribadi. Hubungan mereka dengan superior hendaknya ditandai dengan roh iman dan bukan dengan perasaan sentimental atau sanjung rayu, karena ini semua tidak pantas untuk seorang biarawati dan akan sangat menurunkan martabatnya. Seorang biarawati hendaknya leluasa seperti seorang ratu, dan ia hanya dapat bersikap demikian kalau ia hidup dalam semangat iman. Hendaknya kita patuh dan hormat kepada superior, bukan karena ia itu baik, suci atau bijaksana, tetapi hanya karena ia menjadi wakil Allah, dan dengan mematuhi dia, kita mematuhi Allah sendiri. Yesus, Engkau andalanku.